Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepailitan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Pertama, ada Muhammad Miftahul Huda dengan NPM 1901010111. Yang kedua, Aditya Hirmawan dengan NPM 1901010113. Yang ketiga, Dita Puspitasari dengan NPM 1901010142. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang, debitur, baik seseorang itu sendiri atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang, yaitu kreditur. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yakni failit, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha, sebab di saat ini kondisi bisnis tidak dapat diprediksi, apalagi saat ini sedang dalam masa pandemi. Jadi banyak perusahaan yang timbul masalah di bidang keuangan. Perbedaan pailit dan bangkrut. Perbedaan pailit dan bangkrut berdasarkan KBBI. Bangkrut adalah kondisi saat perusahaan menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi. Sementara pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, belum tentu kondisi keuangannya sekarat. Banyak perusahaan yang dinyatakan dalam arti pailit, kondisi keuangannya masih sehat dan tetap beroperasi secara normal. Perbedaan bangkrut dan pailit secara jelas bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan, di mana perusahaan yang dinyatakan bangkrut atau gulung tikar sudah pasti kondisi keuangannya tidak sehat, sehingga tidak bisa lagi membiayai jalannya operasi sebuah perusahaan. Penyebab kepailitan. Yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Yang kedua, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing. Itu dapat membuat perusahaan pailit, sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Yang keempat, tidak mampu mengungkap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga tidak dapat memberikan produk atau layanan yang diterima di pasar. Yang kelima, kurang mengamati perkembangan atau pergerakan dari kompetitor, sehingga tertinggal dan tidak mampu bersaing di pasar. Yang keenam, menetapkan harga yang terlalu mahal dengan produk yang mirip di pasaran, sehingga tidak dipilih oleh konsumen. Dasar hukum mengenai pengaturan kepailitan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berisikan tentang hak dan tanggungan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berisikan tentang perseroan terbatas. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 menjelaskan tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya ketika kita melakukan kredit motor. Syarat-syarat yuridis untuk pengajuan pailit. Yang pertama, adanya debitur. Yang kedua, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, adanya kreditur atau lebih dari satu kreditur. Yang keempat, permohonan pernyataan pailit. Dan yang terakhir, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Syarat dinyatakan kepailitan. Menurut pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ada dua syarat. Yang pertama, ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Dan yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Adapun pihak yang dapat mengajukan pailit. Yang pertama, atas permohonan debitur sendiri. Yang kedua, atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Yang ketiga, kejaksaan atas kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur atau lembaga bank. Kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur atau perusahaan efek. Langkah-langkah dalam proses kepailitan. Yang pertama, permohonan pailit. Syarat permohonan pailit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 seperti apa yang telah ditulis di atas. Kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. Yang ketiga, rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran utang piutang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Yang keempat, perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kepailitan berakhir. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan. Yang kelima, homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Yang keenam, insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain, harta debitur lebih sedikit jumlah dengan hutangnya. Ketujuh, pemberesan atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit yang dibagikan kepada kreditur kongruen setelah dikurangi biaya-biaya. Kedelapan, rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan
jika proses perdamaian diterima. Karena jika perdamaian ditolak, maka rehabilitasi tidak ada. Yang kesembilan, kepailitan berakhir. Cara mencegah pailit. Yang pertama, yaitu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Yang kedua, menciptakan dan menjalankan strategi bisnis yang efektif sekaligus efisien. Yang ketiga, rutin melakukan evaluasi bisnis untuk dapat mengetahui penyebab ketidakmajuan bisnis yang dimiliki. Yang keempat, memberikan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. Yang kelima, lebih terbuka dalam membuat berbagai inovasi dengan mempertimbangkan ide dari berbagai anggota perusahaan. Yang terakhir, mengikuti pelatihan dan meminta pendapat profesional guna mengembangkan bisnis yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.